Banyak kita dengar kisah cinta yang menyakitkan, hingga membuat kita mulai kehilangan rasa percaya dan bertanya, apakah masih ada cinta sejati di dunia ini? Memang, cinta itu ibarat virus corona yang bila terpapar akan membuat demam, sakit, bahkan sesak napas hingga lemas tak berdaya. Padahal tak semua cinta akan melukai dan berakhir dengan kebencian. Masih ada kok kisah cinta yang berakhir manis dan setia sampai mati. Seperti kisah berikut ini yang terjadi dari kisah nyata. Namun, demi menjaga privasi, saya tak menyebutkan nama yang sebenarnya. Berikut kisahnya yang saya sebut dengan Corona Cinta. Oh ya, jangan lupa siapkan tisu, karena ceritanya sungguh membuat haru. Adalah Panji, seorang pemuda yang cerdas dan tampan, jatuh hati pada sebut saja namanya Sekar. Gadis sederhana yang lemah lembut tutur katanya. Hanya saja Sekar bukan berasal dari keluarga yang sudah kaya sejak lahir seperti Panji. Ingat Panji, Mama dan Papa sudah menjodohkanmu dengan Ranti. Jadi, lupakanlah gadis biasa itu. Mama dan Papa boleh mengatur hidup Panji dalam hal apapun, tapi tidak soal wanita yang Panji cintai. Panji tidak bisa mencintai Ranti, Ma. Lambat laun kamu pasti mencintai Ranti, Panji. Selain anaknya baik, cantik, Ranti juga bersekolah tinggi dan juga berasal dari keluarga berada. Iya kan, Ma? Betul, kurang apa lagi coba? Ranti itu sosok istri yang sempurna dan pantas untukmu, Panji. Itu kan menurut Mama. Pokoknya Panji tidak mau dijodohkan. Panji pun segera meninggalkan mamanya terpekur sendirian. Mungkin kamu bisa membantah Mama, Panji, tapi papamu tidak akan bisa kau lawan. Halah, Bu Siska, sambil memijit kepalanya yang mendadak pusing. Sementara itu, Sekar sedang duduk gelisah menunggu Panji datang. Ia harus bisa menendas Panji kali ini, kalau memang lelaki itu serius ingin menikahinya. Dari kejauhan, Sekar melihat Panji datang menghampirinya. Ia pun sudah tak sabar menunggu Panji dan bertanya soal keseriusannya. Sekar, maaf lama menungguku. Panji tiba-tiba sudah duduk di depannya. Seperti biasa, matanya bersinar penuh cinta, menatap Sekar mesra. Hampir saja aku pulang, sungguh Sekar. Panji pun meminta maaf dan kembali dengan cepat mengembalikan senyum Sekar lagi dengan canda mesranya. Selalu begitu, Sekar pun tidak sanggup marah berlama-lama. Jadi, kapan Sekar diajak ke rumah Panji? Panji mendadak diam. Tapi ia tahu Sekar tidak salah dengan ucapannya itu. Hanya saja dirinya yang belum berani karena takut menyakiti Sekar. Memangnya ada masalah apa, Panji? Mengapa kamu mendadak diam? Tanya Sekar khawatir.
Tidak apa-apa Sekar. Tentu aku sangat ingin mengenalkanmu pada mama dan papaku. Sebab aku ingin kita segera mendapat restu. Iya, kapan Panji yang ganteng? Goda Sekar. Ternyata Panji beneran serius padanya. Baiklah, besok malam kamu aku jemput ya, Sekarku yang cantik. Iya, apaan sih? Mereka pun tertawa bersama. Dunia seakan milik mereka berdua dan yang lain hanya mengontrak. Namun impian Sekar tidaklah seindah bayangannya. Sikap orang tua Panji yang menolak dirinya begitu menyakitkan hatinya. Kamu tidak pantas buat Panji, anak saya. Sebelum hubungan kalian semakin dalam, lebih baik jauhi Panji, tegas Bu Siska. Sekar hanya diam dan langsung pamit sambil berurai air mata. Panji, mulai sekarang lupakanlah aku karena kita tidak sepadan. Tak mungkin kita menikah bila mama dan papamu tidak merestui. Isak Sekar sambil berlari memasuki rumahnya tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, Sekar selalu menghindar meskipun ia masih sangat mencintai Panji. Badannya semakin kurus menahan rindu. Hal yang sama juga terjadi pada Panji yang semakin murung dan sering duduk melamun memikirkan Sekar. Sekar, Panji tak ingin hidup di dunia ini tanpa Sekar. Maukah Sekar menikah denganku? Ucap Panji yang terus berusaha mendekati dan meyakinkan Sekar. Sekar pun luluh hatinya mendengar lamaran Panji, sebab ia pun tak bisa membayangkan hidup tanpa kekasihnya itu. Akhirnya, mereka pun menikah meski tanpa restu orang tua Panji. Setahun setelah pernikahan, Sekar pun melahirkan seorang putri yang manis. Disusul putra kedua mereka beberapa tahun kemudian. Orang tua Panji akhirnya mau menerima Sekar karena bahagia melihat cucu mereka yang cantik dan tampan. Hubungan pernikahan Panji dan Sekar sangat harmonis dan romantis. Bahkan mereka terlihat sering berjalan bersama sambil bergandengan tangan, seolah tak ingin lepas. Pokoknya kemana Panji pergi, Sekar selalu menemani. Panji sangat perhatian dan sangat menyayangi Sekar, walau usia pernikahan mereka sudah puluhan tahun. Demikian juga Sekar yang sangat peduli pada Panji. Setiap Panji pulang kerja, Sekar selalu menyambutnya dengan senyum dan perhatian. Ia selalu memasakkan Panji masakan kesukaannya. Ia juga selalu mencium Panji dan bersujud membersihkan sepatu Panji hingga bersih. Walau Panji sering melarangnya karena itu selalu berlebihan, tapi Pak Sekar selalu melakukannya dengan senang hati. Tak pernah ada rasa bosan di antara mereka, melainkan mereka ingin selalu bersama dan berdekatan. Tak jarang Panji terlihat begitu bahagia ketika sedang bernyanyi lagu cinta berdua Sekar. Meski anak-anak mereka telah dewasa, Panji dan Sekar tetap penuh rasa cinta di usia tua mereka. Sampai akhirnya pandemi virus corona merebak, Sekar salah satu yang terjangkiti virus COVID-19 harus terbaring lemah berhari-hari. Tentu saja Panji merasa cemas. Ia selalu mengkhawatirkan Sekar, meski tak bisa merawatnya secara langsung. Aku merindukanmu Sekar, cepat pulih ya cintaku, ucap Panji dari luar kamar. Panji, Sekar tak ingin berpisah darimu, berjanjilah kita akan terus bersama.
Aku bersumpah Sekar, demi cinta kita hingga ke surga, balas Panji sambil menahan air matanya. Namun bukannya semakin membaik, kondisi Sekar malah kian kritis. Panji pun memaksa untuk masuk karena ia begitu khawatir dan takut kehilangan Sekar. Jangan, nanti kamu tertular nah, cegah ibu Sekar. Saya sangat ingin merawat Sekar, Bu. Tak peduli walaupun tertilus virus corona sekalipun. Akhirnya, tak ada seorang pun yang bisa mencegah Panji, meskipun ibunya Sekar dan kedua orang tuanya. Selama seminggu, Panji duduk di samping Sekar yang terbaring lemah, melap badannya dan menyuapinya obat serta makanan. Sampai akhirnya Sekar dibawa ke rumah sakit karena keadaannya kian kritis dan mengalami sesak nafas hebat. Sekar yang memang memiliki penyakit asma semakin memperparah kondisinya. Panji semakin tenggelam dalam kesedihan karena tak bisa lagi menunggui Sekar yang dirawat di ruang ICU rumah sakit. Tenaga medis tak mungkin mengizinkan siapapun menjenguk Sekar, apalagi merawatnya, termasuk Panji, suaminya, dan keluarganya. Sekar, bukankah kau telah berjanji kita akan pergi bersama kemanapun itu? Mengapa sekarang kau tinggalkan aku sendirian? Raung Panji di kamarnya. Karena rasa sedih mendalam tak bisa bertemu Sekar hampir 1 bulan lamanya, Panji pun jatuh sakit. Setelah diperiksa, Panji ternyata tervirus virus COVID-19 saat merawat Sekar. Kondisinya kian lemah. Sampai akhirnya, Panji pun tak dapat bertahan hingga ia menghembuskan napas terakhirnya tanpa didampingi Sekar, istrinya yang masih terbaring koma di rumah sakit. Seminggu sesudah Panji meninggal, Sekar sadar dari masa kritisnya. Ia pun bertanya, "Di mana Panji?" Sekar rindu padanya. Anak-anak Sekar dan keluarganya memilih diam dan tetap merahasiakan soal Panji yang sudah tiada. Mereka hanya menjawab, Panji akan segera datang mengunjungi Sekar agar kondisinya tidak semakin memburuk. Namun keesokan harinya, Sekar malah menyusul Panji menghembuskan nafas terakhirnya. Anak-anak Sekar dan keluarganya begitu panik hingga mereka menangis di pinggir kasur Sekar yang sudah tiada. Ya, Sekar akhirnya menyusul Panji, cinta sejatinya. Sesuai pesannya, mereka pun memakamkan Sekar di samping nisan suaminya. Akhirnya mereka bisa bersatu lagi, penuh bahagia di surga.